Kemana aja lo baru muncul? Biasalah sih. Ya salam. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin, amin. Gimana bro? Kira-kira malam ini enaknya kita bahas apa? Coba lo angkat tema biar kita bahas dua arah. Mumpung ada Gurunda nih, ada Bang Zuma Iya, dan diskusi sama guru-guru yang guru lain. dah. Silakan. Iya. Silakan. Apa kira-kira? Ya, nggak ada sih. Tapi dalam masalah penyaliban itu lo meyakini bahwa yang disalib itu Yesus atau siapa bro? Ya, kalau menurut keyakinan saya ya Yesus. Siapa? Yesus dong menurut keyakinan. Oh, berarti lo sepakat ya bahwa Yesus itu terkutuk ya? Ya, itu kalau terkutuk kan persepsi Anda. Kalau Mungkin Fadol Gurundah mungkin bisa sedikit dibahas biar Bro Ferdin ini menambah pengetahuan ya. Fadol Gurundah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya orang yang senantiasa memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi ini, itu yang disalib, itu yang dibunuh. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'una fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa'u minal ard dzalika lahum hizyum fid dunya wa lahum fil akhirah azabun azim. Jadi Allah kemudian menjelaskan dalam Al-Quran, yang disalib itu adalah orang yang senantiasa memerangi Allah pencipta langit dan bumi dan memerangi utusannya. Semisal memerangi Nabi Isa alaihi salam yang adalah rasul bagi Bani Israel. Ini poin pertama. Mundur ke belakang, Kristen agama yang muncul sebelum Islam mengaku sebagai agama samawi, agama dari langit, bukan karangan manusia. Tapi yang terjadi di sana adalah cakupan penyaliban untuk menebus dosa manusia dengan menjadikan manusia suci sebagai korban. Mundur lagi ke belakang, di ujung ada Yahudi. Jadi sebelum Kristen ada Yahudi. Yahudi memiliki pola sama seperti Islam. Apa polanya? Kita lihat kemudian di dalam kitab Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 23 dan juga nomor 22 dan 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jadi yang mengutuknya adalah Tuhan. Jadi yang dikutuk ini adalah pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dan itu jelas juga dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi, bahwasanya yang disalib adalah pendosa besar, yang mana dosanya itu adalah memerangi pencipta langit dan bumi. Jadi Yahudi datang depan mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, pelaku dosa besar. Islam datang terakhir mengatakan yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Tuhan, orang yang memerangi utusan Tuhan. Ada di tengah-tengah antara Yahudi dan Kristen, yang disalib justru adalah orang benar. Nah, masalahnya di mana kemudian? Masalahnya muncul. Ternyata
oknum yang dikatakan tergantung tersalib ini pernah menasehati Bani Israel, pemangku Taurat, pemangku pemegang kitab Ulangan, bahwasanya kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ini cikal bakalnya. Nasihat ini cikal bakalnya munculnya penyelewengan pengajaran yang disalib orang yang berdosa, yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, tiba-tiba berubah, yang disalib adalah orang yang bersih, orang yang suci, demi untuk membebaskan para pelaku maksiat dari dosa-dosa mereka. Lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi yang lebih dulu muncul daripada Kristen mengatakan kemudian, harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti Yesus orang benar, Yesus seorang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Orang mana yang membunuhnya? Apakah mereka orang taat perintah Tuhan atau orang-orang kufur? Ternyata yang membunuhnya adalah orang kufur. Mau ndak kemudian Tuhan orang yang suci ini dibunuh untuk kemudian membebaskan dosa-dosa para pelaku dosa? Nggak mungkin mau. Berarti ada penyelewengan sejarah. Ada penyesatan di situ yang terjadi, di mana Yahudi mengatakan yang dikutuk adalah orang pendosa, Islam mengatakan yang dikutuk adalah pendosa, Yesus bukan pendosa, tapi ada fitnah yang mengatakan dia mati untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Muncul pertanyaan kemudian, apa dosa Yesus? Apa sebabnya sampai dia dikutuk oleh Tuhan sehingga ia kemudian disalibkan? Adakah otoritas Kristen yang bisa menjawab? Waktu dan tempat silakan. Masya Allah, Gurunda. Gimana, Bro Ferdin? Bisa dipahami? Silahkan ditanggapi, Bro. Pertanyaannya di mananya yang mau ditanyain? Pertanyaan saya, saudara, karena Anda mengulang pertanyaan, siapa penyesat yang muncul setelah Yesus dan gelarnya apa? Silakan. Itu inti pertanyaannya. Iya, betul. Siapa penyesat setelah Yesus datang ya? Menurut Yesus, apa gelar penyesat itu menurut Yesus? Menurut Yesus saya nggak tahu. Boleh saya bantu dengan dalil? Silakan. Wah, jujur ini Gurunda bagus, ini jujur jarang-jarang. Lanjut Gurunda. Yesus kemudian sebagai guru disebut Rabam Wamaran dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau dipanggil kemudian sama pengikutnya Bani Israel, sesama Bani Israel, sebagai guru, sebagai dosen, pengajar, gembala, pembimbing, konseling, dan seterusnya. Yesus dipanggil dengan panggilan itu. Murid-muridnya dipanggil dengan panggilan domba. Orang yang tertuntun oleh gembala dipanggil, dinasihati. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus, murid-muridnya Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, aku Kristus. Nah itu. Jadi sudah terjawab, siapa penyesat yang datang setelah Yesus dan bergelar apa? Jawabannya, penyesat setelah Yesus terangkat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Nah ini yang kita perlu tahu. Karena satu-satunya kelompok manusia, anak keturunan Adam, yang mengaku sebagai pengikut Kristus hanya Kristen. Nasihat Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat
yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya penyesat Kristus ini, penyesat yang bergelar Kristus ini akan banyak kemudian pengikutnya yang disesatkan. Dan pengikutnya sudah tentu adalah pengikut Kristus. Ini data, Bung. Lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir tugasnya hanya menyesatkan dan tidak berhenti menyesatkan sampai kiamat. Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat. Penyesatnya bergelar Kristus. Pengikutnya bernama pengikut Kristus. Pengikut Kristus di dalam ajaran Islam disebut kafir. Al-Quran mengatakan kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Silakan Bang, kita bicara mengenai data. Silakan. Bentar, saya ambil yang terakhir dulu ya. Kafir artinya dalam ajaran Islam, kafir itu halal darahnya ya. Di dalam Islam yang halal darahnya itu adalah orang yang memerangi orang yang tidak bersalah. Itu halal. Ya. Nanti kafir gak halal darahnya ya. Tidak semua kafir halal darahnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang kafir, itu sama halnya dia menyakiti aku. Itu Nabi kami yang menerangkan itu. Wah. Berarti mantap dong Nabi. Oh iya, namanya ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya Islam itu kemudian memerangi, kecuali ketika Islam itu diperangi. Kenapa Islam itu membalas ketika diperangi? Karena tujuan orang di luar Islam memerangi Islam adalah membumi hanguskan ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam harus sampai pada hari akhir zaman. Karena Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Salah sendiri ketika Islam sudah datang tidak masuk Islam. Jadi kita kembali kepada tema saudara, siapa penyesat yang Yesus katakan yang muncul setelah dia? Apa gelarnya dan apa nama pengikut-pengikutnya? Itu. Ya, silakan. Saya nggak tahu penyesatnya itu siapa. Sekarang menurut Zuma siapa? Yang datang kepada Paulus bergelar Kristus. Dan pengikutnya kemudian bernama Kristen. Kalau ada kandidat lain, mari tunjukkan kepada saya. Saya tidak menuduh nih, saya tidak menuduh, tapi saya berdasarkan data. Oke. Data di mana yang mengatakan Paulus itu bergelar Kristus? Oke, kalau itu yang Anda minta, saya katakan kepada saudara, di dalam Matius 24 nomor 24 jelas dikatakan bahwasanya penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku Kristus dan itu bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1. Apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus di dalam suratnya? Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 11-nya diterangkan, sebab aku menegaskan kepadamu wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Maria melahirkan apa? Bayi Yesus. Manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Sampai sini saudara paham?
Kan pertanyaan tadi masih pertanyaan Maria melahirkan siapa? Ya, Maria melahirkan manusia. Ya. Sementara manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus kan? Ya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Yesus yang bukan manusia. Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang adalah penyesat. Berarti Yesus yang manusia menubuatkan munculnya penyesat yang bernama Yesus yang bukan manusia. Simple. Dan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Dan Yesus yang bukan manusia ini memiliki banyak pengikut bernama Kristen. Ini fakta. Oke. Makanya kalau jadi kesimpulan Zuma, siapa itu penyesat? Siapa itu penyesat? Penyesat itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan manusia. Oke. Kalau bukan dia, lalu yang mana? Sebentar. Kalau ya, silakan. Ada Kristus asli dan Kristus palsu. Yes. Benar. Oke. Yang menurut Zuma, Kristus yang asli yang mana dan Kristus palsu yang mana? Kristus asli adalah manusia anak Maria. Oke. Sepakat? Waduh, kacau. Ya Allah, kena culik. Aduh, teing oten. Kenapa sih caten-caten ini kagak jelas sekali. Teman-teman bantu di tap-tap komal kelap klip. Naik Ya, lagi Bro Admin, Bang Suma. selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Ya, saudaraku jangan sampai yang punya host ini yang kena tombak. Kalau host yang punya tombak semuanya terdampar. Jadi, ini. Tap. Paulus itu yang mendirikan ajaran Kristen sebagai pengikut Kristus yang palsu. Sebentar, Bang. Ya, memang itu kenyataannya. Paulus mendirikan ajaran Kristen yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itulah yang palsu, kata Yesus. Waspada terhadap Mesias. Kristus yang baru. Tadi pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab. Mohon maaf Bang Udah, Suma Bang Suma jangan udah naik, digedein ya. Bang Suma jangan digedein, silakan. Ya, kan belum selesai dijawab Zuma. Oke. Jadi Kristus asli adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Kristus palsu adalah yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar Paulus mengajarkan seluruh bangsa untuk menyembah dirinya. Pertanyaannya, adakah Yesus yang asli mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Tidak ada, benar. Lalu siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Kan begini. Menurut Zuma kan ada Kristus asli sama Kristus palsu. Yes. Benar kan? Betul. Sekarang tolong Zuma tunjukkan siapa itu yang Kristus palsunya. Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Oke, menurut Zuma apa? Kalau bukan manusia? Iblis. Siapa lagi? Oke. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6. Saya nggak mau lihat kitab. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 12 nomor 31. Saya nggak pegang kitab sekarang. Lalu gimana ceritanya saya harus ngajarin saudara? Saya cuma ketika Anda menyatakan bahwa ada asli sama palsu. Ya itu pasti. Buktikan dong. Apa yang harus saya buktikan? Ya, buktikan yang asli sama palsu. Oke. Yang asli itu manusia. Yesus manusia enggak? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus manusia enggak? Menurut Zuma? Menurut Paulus.
Bukan menurut Zuma, kan Menurut Paulus, jangan menurut saya, saudara. menurut Zuma kan yang Menurut Paulus. itulah. Loh, kenapa harus menurut saya sih? Yang saya tahu kawan, Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Oke. Yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Benar nggak? Loh, yang menyatakan asli sama palsu kan Zuma. Yang asli yang manusia kan? Sekarang Zuma tolong buktikan yang palsunya. Saudaraku, yang asli yang manusia kan? Ya. Yang palsu yang bukan manusia kan? Iya dong. Sabar. Iya Sabar dong. dulu, oke lah. Sekarang Iya saya mau dong. tahu. Iya dong. Iya dong. Menurut Zuma, Gimana jangan saudara? ketawa, jangan ketawa dulu. Enggak Menurut apa-apa, Zuma, biarin yang aja asli Bang itu Zuma ketawa. Dia lagi lega. Iya, kenapa? Menurut Zuma yang asli Iya. itu masih Iya. masih ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada sampai sekarang masih ada. Yang Oke. membimbing kalian itu loh. Yang ngajarin kalian makan babi, makan anjing, tidak menyembah kepada Elohim, itu masih ada sampai sekarang. Yang membimbing kalian ke gereja, nyanyi-nyanyi, minum khamar, makan babi dan seterusnya. Itu dia masih ada sampai hari ini, Jangan kawan. kepanjangan lu ngomong tuh. Lah kan Anda bertanya sama aku kan. Ketika Jadi aku Anda bilang jawab. masih ada, tolong buktikan di mana kalau masih ada. Yang Anda sembah siapa? Saya bertanya kepada Anda Kan Anda bertanya sama saya. Anda ingin saya buktikan. Yang Anda sembah siapa? kalau Anda bilang masih ada, buktikan dong adanya di mana. Namanya iblis mana bisa dilihat. Loh, kok larinya ke iblis? Paulus lihat Yesus gak? Kutanya dulu saudara. Ketika ada makhluk datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus, Paulus lihat nggak? Zuma, saya tadi bertanya. Saudara, saya ulang Tanya lagi. kepada Anda, kalau Saya yang ulang lagi. asli itu masih ada atau enggak? Anda bilang Ada. di mana? Paulus lihat nggak ketika dia datang berupa suara? Dulu adanya di mana? Akulah Menurut kau adanya di mana? Yesus yang kau aniaya. Paulus lihat nggak itu? Paulus lihat nggak? Aku tanya sekali lagi. Zuma, Paulus selalu. lihat nggak? Ketika Anda bilang ada, tunjukin dong di mana. Saudaraku Ferdin, iblis hari ini di tengah-tengah kita ada atau tidak? Ada iblis. Bisa kamu tunjukkan? Bisa. Silakan. Mana itu iblis? Iblis itu sekarang yang lagi menyesatkan manusia di Bagus. adalah si Pintar. Nah itu ngomong seenak perut. Yesus berkata, aku manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama atau tidak? Sama enggak? Lu jawab dulu tadi. Kawanku, kawan, kita sedang berbicara mengenai kebenaran ini, sahabat, saudaraku Kristen Lepas yang dari saya benar kasih. atau salah, lu harus pegangan omongan lu tadi lah. Katanya masih ada. Ayo tunjukin dong. Anda sendiri mengatakan iblis itu masih ada, betul? Iblis itu masih ada, betul? Ada. Makanya itulah Tapi kita kayak- tidak mampu menunjukkan iblis itu. Tapi cara kerja iblis itu adalah memiliki pengikut. Pengikutnya senantiasa membantah, melawan perintah firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus mengajarkan bersunat atau tidak bersunat? itu kau jangan dulu lari ke situ. Mulai. Identitas iblis Anda tak mau kebongkar. Kau mengatakan bahwa ada Kristus palsu, Ya iyalah kawan. Alamak, gimana ini teman-teman? Gimana ini? Mau dilanjut gak? Gimana ini? Ferdin, kamu jangan ngoceh mulu, malu-maluin kalau gak tahu apa-apa, bertanya, diam, dengarkan, kecuali kamu tahu ada datanya. Ini kamu ngoceh. Oke, atau gini saja deh, atau gini. Kamu ada Bible, ada yang bisa buka data di sini? Karena saudara kita ini Kristen tapi nggak paham Bible. Ada yang lucu di situ. Teman-teman ada nggak? Kenapa Babal, monitor Babal. Ada yang bisa buka Bible? Pak Baal. Kenapa saudara Kristen itu jauh dari Bible? Karena sebenarnya Bible ini bisa menjadi petunjuk sekiranya mereka paham Bible. Bisa buka Bible?
Ya. Coba minta tolong bantuannya dibuka Kisah Para Rasul 9 nomor 22. 922. Paralel. Saudara Ferdinand, atur duduknya yang sopan, atur napas, jangan tegang, santai bro. Kita lagi edukasi. Silakan saudaraku Anggur Asam dibuka. Jangan lupa pasang biji mata ya bang. Pasang biji mata sama telinga dipakai. Siap. Bro Ferdinand dibaca ya. Tuh sudah ditampilkan betapa baiknya umat Islam. Coba. Silakan baca Bro Ferdinand. Oke. Ayo. Ini paralel ya. Terjemahan Paralel. tahun berapa? Oke, sip. Ke atas lagi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa orang ini adalah Mesias. Dia membuktikan dirinya Mesias. Bahasa Yunaninya di sana apa? Kata Yesus di situ nggak ada. Coba tunjukkan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ? Mana Ada. Yesus? Mana Yesus? Ada. Ada Yesus. Ada. Coba Yesus. Tekan. Yesus gak? Yesus gak? Apa bahasa Yunaninya Yesus? Tekan. Yesus gak? Hostos. Mulai. Oh, ngeri ya. Kok bisa ya? Lembaga Bible Indonesia ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa kau berbuat seperti ini? Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara orang kafir dan orang fasik, penolong-penolong setan dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Fakta real. Bersyukurlah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam hadir. Kalian bisa tercerahkan dan bisa mengenal kebenaran itu seperti apa. Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Ayo kau buktikan dulu yang asli sama palsu, Kristus yang asli sama palsu. Kembali ke Lah ini yang mengaku Kristus barusan siapa? Ini yang dibicarakan Kisah Para Rasul 922 ini siapa? mana-mana. Yang mengaku Kristus ini siapa? Ini siapa nih? Itu namanya tuh. Itu tuh. Minggir sedikit lagi. Akan tetapi bukan di atas. Akan tetapi siapa ini? Siapa ini? Kata ketiga siapa? Tuh. Siapa itu? Lengkap dong. Tunjukin yang lengkap. Apakah di situ Itu siapa itu? Siapa itu? Sahulus. Tuh. Ini orang Kristus nih. Ini Kristusmu ini. Ini Kristusmu. ngakunya Kristus di mana itu? Lah ini buktinya. Baca dong. Akan tetapi semakin besar pengaruhnya dan dia Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Mana? Mana bahwa dia adalah Mesias? Loh, tadi mana nama Yesus tadi? Tadi Yesus. Bahwa Yesus di terjemahannya ada kata Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kata Yesus itu tak ada kata Yesus di situ. Tahu tuh, itu di atas nggak ada. Nah itu tuh originalnya. Tekan Bang, tekan. Cikluk yang muncul. Oh my God. Anda kurang yakin? Mari sini, tak ajarin. Abangku, saudaraku, Anggur Asam, tolong tunjukkan 1 Korintus 11 nomor 1. Please. 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa pinter-pinternya Islam ini ya? Kita diajarkan untuk belajar. Ini ya? Ya. Apa? Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya coba. Ke bawah. Original teks. Ada nggak kata seperti di situ? Sama seperti. Coba tekan. Cikluk, piau. Katos artinya apa? Katos artinya seperti. Seperti kan? Ya. Mana? Itu seperti kan? Mana kata seperti? Nih. Di atas, katos di atas. Kenapa kau bilang seperti? Itu katos tuh. Artinya seperti. Masuk lagi, kembalikan sahabatku, kembalikan. Nah, oke. Jadilah pengikutku seperti aku, terus yang menjadi kata pengikutnya apa? Bahasa Yunaninya?
Yang tulisan yang di mana Juma? Kau jangan ngarang kau Juma. Apa di situ? Ada nggak? Kristus. Juma aja. Jadi terjemahan yang sebenarnya apa? Terjemahan yang sebenarnya apa? Jadilah pengikutku sebab aku juga adalah Kristus. Kristus. Itu mah. Iya lucu. Yesus berkata, terakhir. Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Betul? Betul? Ada Kristus palsu, betul? Betul, Bang. Betul. Anda tadi sudah membaca Paulus mengaku Kristus, betul? Mana Betul. ada? Nggak ada di situ. Kau jangan ngarang aja kau. Nggak ada, Pak. Loh. Terpampang Kotus sama datanya. kotus kan beda itu. Saya mau bahasa yang bahasa Indonesia. Nggak usah kau bawa kutus-kutus itu. Udah. Itu kita bahasa asli kitabmu kok aneh. Salahkan lah, kenapa pakai bahasa Yunani? Tenten. Saya orang Indonesia, saya harus gunakan bahasa Indonesia. Saya bahasa Indonesia. Oke, kembali lagi ke tema. Menurut saudara, penyesat yang muncul setelahnya gelarnya Kristus atau bukan? Menurut Yesus. Nggak ada yang namanya Kristus penyesat selanjutnya. Bagus. Ini Kristus kalau dia menyesatkan banyak orang sesuai dengan pengakuan saudara, pengikutnya disebut apa? Menurut Anda? Menurut Anda? Jangan tanya saya, nanti menyakitkan. Saya tanya Anda, Kristus yang sabar, Kristus yang menyesatkan banyak orang, pengikutnya nanti digelari apa? Kata bom SAW, Bang. Kata bom. Ayo jawab saudaraku. Ayo Bang Silakan. Ferdin, ayo. Kamu bisa, ayo. Kamu bisa. Ayo. Kamu bisa, Bang. Penyesat ini yang bergelar Kristus ini, ketika sudah banyak kemudian pengikutnya sesuai dengan nubuatan Yesus, yang dinubuatkan Yesus, maka pengikutnya ini digelari apa? Pengikut Kristus itu gelarnya apa? Hah? Apa menurut kau? Cordoba. Tidak sama gelarnya Zuma. Ayo saudara, kalau Kristen ini apa? Artinya apa Kristen ini? Kristen adalah pengikut. Kristen adalah pengikut Kristus. Bagus, terima kasih. Terima kasih. Kristus palsu tapi. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekira kelas saya sudah selesai, saudara Ferdinand. Silakan lembutkan hati saudara menerima kebenaran. Karena sesungguhnya yang disalibkan itu adalah orang pelaku dosa, pemaksiat yang dikutuk oleh Tuhan. Bukanlah Tuhan yang dikutuk sama Tuhan. Demikian, silakan teman-teman diambil alih. Saya bikin kopi campur masako dulu. Ferdinand, pesan saya, lembutkan hatimu kawan. Silakan. Silakan Bang. Silakan Bang Erik, Bang Bibel berjalan. Gimana, Bang? Bang Ferdin, bisa Anda menerima bahwasanya Kristus palsu itulah yang menyesatkan kalian? Ini nubuatan. Kristus palsu itu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 11. Terbukti. Terbukti. Umat manusia di muka bumi ini yang beragama Kristen itu paling banyak. Nah, apakah setelah iblis mendengar pernyataan Paulus bahwasannya akan datang roh kebenaran dan seorang penolong, iblis itu diam-diam saja, tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, dia terus bertobat gitu, dia terus pensiun gitu jadi iblis untuk menyesatkan? Tidak, Bang. Dia membentuk kerajaan. Ya, membentuk kerajaan, menambah pasukan,
untuk menyesatkan Kristen. Buka mute-nya, Bang. Oke, sebelum ditanggapi izin sebentar. Assalamualaikum Kang Ardi. Kang Ardiansyah, Waalaikumsalam, Kang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut diskusinya. Ya, Assalamualaikum. Iwan Pilah ya, sambil di tap-tap kalau bisa ditembusin 1M ya saudaraku semuanya, dan jangan lupa di follow akun narasumber muslim di atas yang belum follow. Terima kasih saudaraku semuanya ya. Sambil follow akun saya ya. Ini akun saya yang ketiga. Ya, saya juga, saya butuh 500-an lagi biar bisa open cam. Saudaraku ya. Terima kasih semuanya. Izin di follow. Terima kasih. Oke, silakan Ferdin, silakan. Bro. Silakan Bang Ferdin. Yang di mana yang mau saya tanggapin tadi? Macet. Kok macet? Gimana? Apakah Anda tidak sadar yang menyesatkan banyak orang itu adalah Kristus palsu? Kalau kita hitung secara nominal, manusia di muka bumi ini yang paling banyak memeluk suatu agama itu adalah Kristen. Matius 24 nomor 11 kata Yesus, Mesias palsu atau nabi-nabi palsu itu banyak menyesatkan orang. Itu buktinya. Perkataan Yesus itu semuanya yang menggenapi kalian. Seluruh dari perkataan Yesus itu yang menggenapi kalian. Apalagi di Matius 15 nomor 24. Itu jelas. Oke. Terus menurut pertanyaan saya tadi, ya, ketika pernyataan Zuma bahwa ada Kristus asli sama palsu, Anda sekalian belum jawab yang palsunya yang mana? Dijawab yang palsu itu yang datang kepada kalian, yang datang mengaku bertemu dengan Paulus. Terus kan sudah dijelaskan Bang Zuma tadi. Dia, iya. Lalu yang asli ada di mana? Yang asli berada di langit, terangkat ke langit. Kata siapa? Loh. Kata Bibelmu lah. Emang selama ini terangkat ke langit kata siapa? Kata Bibelmu. Kata malaikat mengatakan. Bingung saya. Kata malaikat Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, sabar. Ketika Yesus terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya atau tidak? Sabar kawan. Kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, kita tanya jawab. Ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, dia lengkap jasad atau tidak? Lengkap. Ketika datang untuk kedua kalinya, lengkap atau tidak? Lengkap. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kenapa kamu ke situ? Udah, akui kebenaran itu kebenaran. Jangan nipu diri Anda. Yesus datang kedua kalinya dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tanpa jasad. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus palsu, bukan asli. Dah, selesai. Masya Allah. Kurang apa lagi penjelasannya? Mau terjun ke ujung kiamat. Di ujung kiamat, Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku karena menyangka aku ini yang mereka sembah. Yesus, ya paman, bukankah kami yang telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan memakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal kalian semua adalah pembuat kejahatan. Udah selesai kan? Karena kalian menganggap yang palsu itu adalah Yesus. Ketika yang turun kedua kalinya yang asli datang, aku anak manusia, utusan Tuhan, Mesias untuk Bani Israel. Kalian datang kepadanya bersungut-sungut, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yesus heran, siapa lah ini? Kepalanya botak semua, matanya satu. Kalian siapa? Aku yang bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Yesus mengatakan, oh sorry aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Di mana mereka pergi? Di mana mereka pergi? Matius 13:90. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas itu. Tadi kau bilang yang palsu siapa? Yang palsu itu yang bukan manusia, Cak Ayu. Anda ngerti Kristus?
Apa arti Kristus? Kristus adalah manusia yang diurapi. Betul atau betul? Kristus manusia yang diurapi. Aduh. Betul atau betul? Betul? Betul, Pak. Betul? Betul atau tidak? Jujur. Betul nggak? Betul nggak? Sarungnya dinaikin dong, jangan dibuang. Sarung dinaikkan kembali. Kristus artinya adalah orang yang diurapi. Mesias dalam bahasa Ibrani artinya orang yang diurapi. Sedangkan orang manusia, Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Kristus, tapi bukan manusia. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Gimpeulu kalau Anda tidak percaya. Yes. Gimana saudara saya ini? Yang disebut Mesias dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia yang diurapi. Dalam bahasa Yunani disebut Kristos. Kristos artinya orang atau manusia yang diurapi, yang datang kepada Paulus. Menurut Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Kristus. Karena Kristus itu adalah manusia, wajib manusia. Yesus dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Dia diurapin. Kenapa? Dia adalah Mesias. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan orang, berarti bukan Kristus. Kalaupun dia mengaku Kristus, berarti palsu. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya seperti kalian melihat ketika ia terangkat, lengkap dengan jasad. Makanya dalam Matius 24 nomor 23, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua, apabila kau melihat anak manusia. Coba Yesus menerangkan di data nomor 27-nya, nomor 30-nya, apabila kau melihat anak manusia turun bersama dengan awan, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Coba, Yesus datang sebagai apa kata Yesus? Sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Siapa dia? Tanya diri Anda sendiri. Tanya. Tanya. Oke. Saya nggak bertanya itu. Sekarang saya mau tanya. Menurut Subhanallah. Jangan dulu ketawa. Menurut tolong. Anak manusia bisa turun bersama para malaikat? Yes. Bisa. Bisa. Kenapa tidak? Anak manusia siapa? Anak manusia Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasya. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak, saudara? Jangankan beliau, orang di dalam kitab Wahyu, malaikat Mikail berperang bersama dengan iblis ular naga tua bersama dengan pasukan malaikat-malaikatnya. Apa yang salah di situ? Nggak ada. Jangan jadi alasan karena dia malaikat maka dia adalah Tuhan. Jangan kayak gitulah kawan. Jangan memperbodoh diri. Saya nggak ngomong gitu. Kau yang ngomong gitu. Jangan memperbodoh diri kawanku. Jangan memperbodoh diri, saudara. Jangan gengsi terhadap kebenaran, ya. Lembutkan hati saudara. Lembutkan hati saudara. Lembutkan. Saya hanya sebagai pemberi peringatan sebagai saudara Anda. Ya, gitulah. Ya, udah. Lanjut teman-teman. Silakan. Saya menyala abangku luar biasa. Teman-teman sambil di tap ya tembusin 1M saudaraku. Silakan mungkin gimana Perdin, kau masih mau belajar atau kau tetap ngeyel? Kita ganti. Nggak ngeyel, nggak belajar. Ketika menurut Zuma anak manusia yang turun bersama para malaikat, ketika saya bertanya bahwa menurut Zuma anak manusia bisa turun, oke, kita sepakat. Lalu iya, tapi gini bro, biar ada edukasi. Maksud gua gini. Harusnya lo tadi kalau tidak sepakat ada sanggahan dan bawa data gitu. Tapi ya kami maklum kalau lo memang kagak pernah baca Biblos gitu. Jadi ya gimana? Lo gak bisa nyanggah sehingga kalau lo sudah angkat tangan ya mendingan turun gitu. Gua ganti pasien gitu. Jangan. Tadi sahabat kita Bang Anggur Asam boleh sekali lagi minta mohon bantuannya Bang. Kita bagi-bagi amal jariah. Tolong tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7.
Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Jangan dibuka semua, Ustaz, cuma Enggak apa-apa, biar Bang. sedikit-sedikit. Aduh, bahaya nih kalau di ilmunya di ini nanti bom-bom tambah panas ini. Nah, dibaca Bang, dibaca. Saya baca ya. Siap. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, Paulus mengatakan yang datang kepadanya manusia atau bukan? Yesus yang datang kepadanya manusia atau bukan? Coba Galatia 1 nomor 11-12. Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus yang bukan manusia. Betul? Coba dibuka. Galatia 1. 11 dan nomor 12. Coba. Wah, ini banyak ilmu dapat ini. Aduh. Nah, langsung dibaca. Sebab aku. Baca kawan. Baca. Bagi-bagi amal jariah kita. Silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, hai Kristen, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Wih. Data valid ini valid. Penyesat, pembohong, penipu, iblis, setan, lanat. Siapakah dia? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, dari Roma sampai ke Indonesia, yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah manusia? Itulah antikristus, itulah penyesatnya. Siapa itu? Paman, siapa yang tidak mengaku Yesus itu datang kepadanya bukan sebagai manusia, Paman? Siapa? Oi, siapa? Perlin, jawab Perlin. Siapa yang mengaku Yesus datang tapi bukan manusia? Siapa? Itulah penyesatnya yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Paulus dalam suratnya Galatia 1, 11, 12 menggenapi itu semua. Pengikutnya bernama Kristen yang mengusir setan, bermujizat, bernubuat, memanggil Yesus dalam panggilan Tuhan, semuanya akan diusir ke neraka. Di dalam datanya Matius 7 nomor 22 dengan 23. Oke. Apa lagi? Masih ada perlawanan, masih. Ayo, pingsan. Masih kuat berdiri. Masih kuat berdiri. Masih kuat. Saya selalu berdiri. Saudaraku Anggur, bagi-bagi amal jariah kita. Terakhir, masuk ke Matius 23 nomor 15. Yo, masuk aja. Enggak, Anda berargumen, silakan. Nanti datanya kita tunjukkan. Silakan, apa yang Anda ingin katakan? Maksudnya gimana? Tuh, aku juga bingung. Saya kan udah membuktikan bahwa yang disebut penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Siapa yang tadi berkata aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Mana? Tunjukin datanya tadi. Alamak. Aduh. Bapak, tolong disimak ya Pak. Ini dia udah bang semua udah teriak-teriak. Kalau mau keroyok, berserak. Mau dikeroyok. Udah. Saudaraku, coba masuk di Matius 23 nomor 15, kawan. Itu aja. Ini dia. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya. Siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutnya? Siapa? Jawab. Siapa, Bang?
Kalau orang Farisi, Ya. Paulus Bagus. mantan Farisi. Bagus. Sudah terjawab ya? Terima kasih. Siapa nama pengikutnya yang ditobatkan masuk menjadi pengikutnya siapa? Paulus, Pengikutnya namanya apa? Dia Paulus. menjadi paus di Roma. Apa nama pengikutnya? Kanyolik. Kanyolik. kok jadi paus? Hubungannya kemana ke jadi paus? Bukannya dia pernah jadi paus? Kata siapa? Kata saya barusan. Datanya mana? Itu paus. Diambil dari kata apa itu? Paulus, bukan Wah. paus. Oh beda ya, beda. Beda. Oke. Sampai enggak ke Roma dia? Menurut Zuma sampai nggak? Saya nggak tahu, pada saat itu saya belum terangkat jadi RT di Vatikan. Saya juga nggak tahu. Nah, sama kita berarti. Iya. Sama kita berarti. Lalu siapa yang dimaksud di sini? Orang Farisi. Filipi 3, aku adalah orang Farisi. Itu siapa? Kalau orang Farisi yang ditobatkan dan menjadi Bukan murid- orang Farisi yang ditobatkan, orang Farisi yang mempertobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Menjadi orang neraka tapi. ya nggak ada. Lu kok nggak ada pula? Loh, kalau sepengetahuan saya, orang Farisi yang ditobatkan dan Bukan menjadi- orang Farisi yang ditobatkan. Orang Farisi mana ada pernah tobat? Orang Farisi itu harus Paulus kan dari Farisi. ya itu dia yang dimaksud. Terima kasih Anda udah menjawab. Bertobat Gitu dan dong. diterima Kristus. Makanya Iya bertobat menurut saudara menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? 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 Kristus Betul? yang menobatkan dia. Kristus yang menobatkan Dia pengikut Kristus. Betul? Kristus yang mana? Yang bukan manusia bukan? Betul? Menurut Zuma yang mana? Jadi menurut saya membaca Galatia 1 nomor 11, dia menjadi pengikut Kristus yang bukan manusia. Betul? Pasti dibilang betul. Nah, iya dong, gitu. Nah, sekarang kalau Anda sudah mengatakan betul, pengikut Paulus agamanya apa? Pengikut Paulus? Iya, agamanya apa? Nggak tahu. Oh, Mama ternyata Anda sudah paham. Saya hanya ingin mengatakan kawan, Al-Quran saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim. Lalu dikatakan kemudian wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan yang durhaka. Itu aja. Itu pesan saya. Menurut Islam, orang kafir menyembah setan yang durhaka. Kalau Anda menolak pernyataan Al-Quranul Karim sebagai sirat, sebagai jalan menuju kepada keselamatan, maka tolong tunjukkan Anda tidak menyembah kepada setan yang durhaka dengan Anda membantah dalil demi dalil yang saya sajikan tadi, dan buktikan bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah manusia. Kalau dia manusia yang Anda sembah, berarti Anda menyembah manusia. Tapi kalau Anda menyembah bukan manusia tapi Kristus, bahaya, karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesal yang bergelar Kristus. Gitu. Sembarangan saja kau. Maaf Pak, maaf. Cuma borok. Iya, maaf. Apa yang salah Pak dari pernyataan saya? Kalau menghujat ditombak ya, yang di bawah, yang ini my God Jesus. Jangan diturunkan dulu. Biar Assalamualaikum guru dan Biar. Tuhan. Assalamualaikum teman-teman. biar banyak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak punya agama pasien kau kira yang paling benar, harus ha? kita obatin. Giliran, Ya. Bang, Apa yang giliran. salah Bang? Giliran Abang Dewa apa bang nih, yang- bang. Ya udah, Dewa mau silakan. ngambil tema. Silakan, Ya, Pak Lor, silakan. kita mau ngambil tema Maaf ya. ya bos. Sebentar. My God. My God Maaf Yesus. Ya. Maaf Kenapa ya. Kita Lanjut, ngambil tema baru. Hah? Kita ngambil tema baru. Kita ngambil tema baru dengan saya. Kenapa demo? Ngambil tema baru dengan Semua. saya, ya. Kalau ada- Sebentar. Kita Lanjut ya, ngambil Bang. tema baru dengan Maaf saya, ya, dengan Bang. jangan dengan Bang Yang Juma. benar dulu. Kita bagi-bagi, Saya kita hanya bagi-bagi. menyampaikan kebenaran yang ada di Bible Kalau Bang. ada- Maaf. Lanjut. Kita ngambil tema berdua dengan saya. Berdua aja dengan saya, Bang. Kenapa? Temanya, Bang. Temanya sebentar, Bang. Temanya, Bang. Neraka tempat penyiksaan manusia, sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Ayo, Bang. Bantah pernyataan saya, Bang. Dunia tempat penyiksaan Tuhan, neraka tempat penyiksaan manusia. Ayo, Bang.
Silakan Bang. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Iya, temanya itu. Ayo. Curang kali. Ini nggak bisa diskusi ini mah tuh. Jangan di-mute, biarin dia Ya udah bicara dulu. jangan di mute. Ya udah mau ngomong apa, Bang? Ya udah mau ngomong apa? Gini, kalau Islam itu benar, kenapa dikasih makan sama orang Kristen di Eropa sana, di Amerika sana? Aduh. Hah? Atau kau taruh di mana tuh? Yang dibahas yang beginian. Aduh. Masih gini ngomongnya. Tuhan kalian di mana? Bang, kita ngambil Kalian tema. nggak punya Tuhan. Abang berani nggak ambil tema saya, Bang? Neraka, tempat Jangan penyiksaan di-mute manusia. saya, curang, Sementara dunia tempat penyiksaan Tuhan. Berani nggak ambil tema itu, Bang? Dengan saya, Bang, berdua, Bang. Berani Nggak nggak? ada kata berani atau takut, nggak ada. Apa maksudnya kau bilang saya berani atau tidak? Hah? Iya, kita diskusi, Bang. Kita diskusi. Diturunin ini. Jangan diturunkan. Ih, Ustaz. Kena tombak. Iya. Bang Ferdinand, silakan. Dibuang. Mau bercanda Thank gua you, itu. netizen. Iya. Bang Dewa, kenapa si Melani pandai ingin sekali melihara orang gila? Itu Kena tombak host rupanya. Kenapa saya kita dibuang? tahu ya. Kita tahu yang namanya Wiro Sableng 212, Melani 213, Wiro Geblek gini. Ya, silakan Pak Perdin. Apa yang mau dibahas? Gue Masa pengen dibuang bercanda. tadi? Enggak, Curang kali. tadi Kok diturunkan dibuang, sama hostnya. Mungkin menurut host itu adalah aib bagi Komal ini, betul ya host ya? Begini Kak Kanda, dia itu seperti kalau naik ya kayak gitu, jadi nggak bisa diskusi, jadi kayak buat mainan saja orang kayak gitu nggak bisa diskusi, jadi Iya betul. ya buat apa saya, kan? Saya sepakat dengan Bang Anggur Asam barusan. Ya, Maksudnya sepakat siapa saya. dari ini Abu ya? Gimana Bang? Tadi kenapa saya dibuang? Enggak, tadi nggak ada yang buang Bang. Siapa Tadi yang itu buang? kepental itu namanya. Sama, saya juga barusan kepental, tapi saya minta naik lagi gitu loh. Sama Bang, santai aja. Oh iya ya, oke lah. Sebenarnya saya senang sih, tapi kaget terbuang. Oh. Makanya Tapi udah normal lagi kan, jantungnya udah nggak kaget kan? Siapa? Enggak. Oh iya, udah. Aman lah kalau gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang ada di bawah, di follow akun kita yang di atas ini ya. Karena ini juga akun saya yang ketiga. Di situ ada Bang Zuma juga, ada Bang Anggur Asam, ada Cinta Solawat, Bibir Berjalan, Melani, Abu Yastro. Perasaan lebih lah 3. Perasaan lebih sih buat 3 nih. 15 kalau Dan salah. begini ya, sebelum yang Mahadewa jangan di follow, teman-teman. Jangan di follow yang sebelum dilanjut para guru semuanya ya. Tadi saya juga terpental. Barakallah, bukan teman-teman hanya Pak semua, Ferdi yang barakallah. terpental. Saya terpental tadi, tolong bantu di tap ya yang keras ya. Dan jangan lupa saudara ya dibantu di support channel YouTube-nya Kang Ardi, Ustadz Sugi, Pak Anggur Asam semuanya ya yang di atas. Dan saya juga baru ini apalagi yang punya Bang Zuma ya di support. Saya juga baru 2 hari mungkin buat channel YouTube ya. Bantu di subscribe ya saudara. Baru ini baru 100. Ya, apa sih kok ngomong berdua ini, Melani ngomong, Abu yang ngomong ini satu-satu, woi. Sorry Bang. Melani kenapa sih? Itu yang follow. Itu yang follow. Yang follow nambah 2 dia. Bang tuh di subscribe channel YouTube-nya Abuya Strong Lipe ya. Jangan lupa ada lipenya ya. Ada lipenya, jangan lupa. Aku lanjut Pak Ferdin. Oke. Gurunda semua masih monitor, Gurunda? Gak tahu gue Zuma Tunggu mungkin dulu, aku panggil dulu. Gurunda Zuma. Gak tahu. Tunggu dulu, aku panggil dulu. Gurunda Zuma, monitor Bang. Ya, Paman. Oh iya ya, oke. Silakan Bang Ferdin. Apa yang mau ditanggapi dari narasi Bang Zuma tadi? Silakan Bang. Ya, menurut narasi Zuma tadi, menurut kami orang Kristen nggak mau membantah itu, dan nggak perlu dibantah. Berarti betul ya narasi Bang Zuma yang mengatakan bahwasanya
yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus ya, betul ya? Bukan tidak membenarkan, tidak selamanya kita tidak mau membantah itu, belum tentu kita membenarkan. Nah, terus jawabannya apa kalau nggak membenarkan? Membantah dong? Sekarang kan bantah. Ketika kita belum menjawab, tapi sudah menurut Zuma, oh benar pernyataan dia. Ya kalau menurut pernyataan kalian orang Muslim ya benar. Ya enggak, menurut kitab Anda seperti yang dijelaskan oleh Guru Zuma tadi. Seperti di Galatia 1:11, tadi di Matius 7:22-23 dan banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi. Menurut Anda itu sesuai enggak? Enggak lah. Enggak sesuai dengan iman Anda? Enggak sesuai dengan pernyataan Zuma. Bang Zuma menyatakan, dengerin Bang, kalau udah ngomong Bang, dengerin. Bang Zuma menyatakan sesuai dengan yang ada di ayat-ayat yang tertulis di Bible Anda gitu loh. Nah, benar. Itu kan yang ada di Bible Anda. Sesuai nggak dengan keimanan Anda kira-kira yang ada di Bible Anda itu? Nggak sesuai dong kalau nggak sesuai, betul. Karena keimanan Anda tidak berlandaskan Bible Anda. Nggak sesuai sama pernyataannya Zuma. Loh. Nah sekarang begini, Abang percaya nggak yang datang kepada Paulus itu Yesus? Saya percaya bahwa itu Yesus. Yesus. Oke. Di yang jelaskan Bang Zuma tadi, Yesus terangkat itu lengkap nggak dengan badannya, dengan tubuhnya, lengkap nggak yang dijelaskan Bang Zuma tadi? Lengkap. Terus kemudian pada saat Yesus turun kedua kalinya, itu lengkap nggak dengan badannya juga? Lengkap. Nah yang datang kepada Paulus lengkap nggak itu dengan badannya? Suaranya saja. Nah berarti nggak lengkap kan dengan badannya? Bentar. Hah? Oke, sepakat saya menurut pertanyaan Anda kan nggak lengkap kan? Enggak, gini, dengarkan ya. Ya, dengarkan. Sabar ya Bang. Sabar dulu Bang, tenang dulu Bang. Slow, iya sama, slow. Iya, slow, santai gitu loh. Didengarkan dulu pertanyaannya, didengarkan dulu. Yang datang kepada iya Bang. Siap Bang. Nah, yang ketika Yesus naik ke atas di Kisah Para Apostolos 1:11, itu Yesus terangkat itu lengkap dengan tubuhnya, lengkap. Ketika kembali lagi ke bumi, Yesus turun itu lengkap gak dengan tubuhnya? Lengkap. Nah yang turun kepada Paulus itu lengkap gak dengan tubuhnya? Cuman suaranya. Berarti bukan Yesus ya? Sebentar, itu kan Kisah Para Rasul 1:11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Betul. Pada saat Paulus ditemui Yesus sudah naik ke sorga belum? Sudah. Oke. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, itu Paulus mengaku melihat jasadnya Yesus nggak? Paulus nggak pernah bertemu sama Yesus. Tidak melihat, berarti pada saat nggak pernah Paulus mengatakan bertemu Yesus, itu yang turun itu bukan bersama badannya, betul ya? Suaranya saja. Berarti Yesus bohong. Sabar, jangan bilang bohong dong. Loh. Sebentar. Ini. Kisah Para Apostolos, nih ya, aku open cam ya. Nih. Kisah, aduh, nih orang. Ini yang ngomong siapa sih, coba? Nih ya. Ini loh. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat bukan? Mana? Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah
dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Kemudian dua orang berpakaian putih itu kemudian menyatakan begini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ketika dia naik ke surga, lengkap gak dengan tubuhnya? Sabar. Kedua orang Lengkap itu menurut saudara itu siapa? Udah nggak usah dibahas ke situlah. Harus dibahas dong. Oh ya udah mau dibahas. Ya udah. Siapa coba? Ya udah siapa? Coba kasih tahu saya siapa. Ini kan kitabmu, kasih tahu saya. Itu Elias sama Musa. Hah? Hah? Di mana tertulis? Di mana? Tulisannya di mana, Bang? Cari dong. Kok cari dong? Kenapa kok cari dong? Kenapa? Nih. Yohanes 20:12 nih ya. Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih jediar. Ayo. Nih. Ya, tuh kan? Ayo mau gimana? Mau ngeles? Lanjut, baca dilanjut. Berarti Elia sama Musa salah? Kau baca lanjut dulu. Enggak salah enggak tadi Elia sama Musa? Enggak, baca lanjut dulu. Enggak, saya tanya salah apa enggak? Saya tanya. Iya saya tanya Bang, salah enggak? Apanya? Anda kan mengatakan Elia sama Musa. Yang mendampingi Yesus yang berpakaian putih itu adalah Elia sama Musa. Mana datanya? Saya nggak pakai data sekarang. Cangkrik. Nih ya. Nih. Aku kasih tahu ya. Nih ya. Kisah para Apostolos 1 nomor 10 di berpakaian putih di sini ada huruf T. Huruf T ini ketika diklik di sini merujuk kepada Yohanes 20:12. Yohanes 20:12 ini tertulis bahwasanya mana tadi? Yohanes 20:12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Ini malaikat bukan? Kembali ke belakang dulu. Ini loh. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Mana yang Yesus terangkat? Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Ya orang bodoh banget. Kenapa sih kok bodoh gini ya? Kok bodoh? Kamu yang bodoh. Ya udah aku bodoh. Ya udah sekarang gini aja dibuat simple. Ya oke. Sekarang gini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dengerin dulu. Ayat yang kamu tunjukkan itu. Iya sabar dulu. Ini firman Tuhan bukan? Mana? Ini kisah para rasul firman Tuhan bukan? Bukan. Woi, Mak. Bukan. Berarti kitabmu bukan kitab suci. Nah, ini parah. Kau Ya Allah, ternyata kok semakin dibongkar semakin kelihatan dongonya ini gimana ini? Bukan dongo. Ini kalau saya mau meluruskan. Ketika Anda menyatakan di dalam Bible itu semua firman Tuhan, saya bilang bukan. Berarti campuran. Ada yang firman Tuhan, ada yang bukan firman Tuhan. Jelas loh di atas itu. Ya berarti bukan kitab suci kan? Kisah para rasul itu kan jelas, itu kan mengisahkan. Ya udah gini kesimpulannya ketika Yesus naik ke surga lengkap dengan badannya, betul? Betul. Ketika turun kedua kali lengkap dengan badannya juga, betul? Betul. Nah, yang datang kepada Paulus lengkap dengan badannya enggak? Suaranya doang. Berarti bukan Yesus. Simple loh. Oke. Menurut Anda kan bukan Yesus kan? Loh. Ya memang bukan Yesus karena di sini dikatakan bahwasanya ketika Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan badannya juga sama seperti Yesus naik ke surga. Betul? Iya. Ya sudah. Selesai. Mau kemana? Tetapi yang menyatakan, saya bilang mau katakan bahwa itu cuma suaranya Yesus. Anda bilang bukan Yesus. Gimana? Ketika yang menjumpai Paulus itu cuma suaranya Yesus, Anda membantah itu kan? Saya tanya sekarang,
dari kesaksian murid-muridnya itu mendengar suaranya atau mendengar dan melihat atau tidak mendengar dan tidak melihat. Yang mana yang betul? Kalau murid-muridnya? Ya, mendengar tidak melihat atau tidak mendengar tapi melihat. Yang mana yang betul? Kalau ke-12 murid Yesus itu. Kok ke-12 murid? Alamak. Kenapa kok jadi ke-12 murid sih? Ini pengikut Paulus loh, ya Allah. Ini pengikut Paulus, Bang, bukan ke-12 murid Yesus. Kamu jangan lupa. Kamu tadi bilang Gurunda. murid Yesus. Gurunda. Kenapa sih kok saya dapat gini, Gurunda? Kenapa saya dapat gini? Waduh, ini nggak bahas murid Yesus, jangkrik. Ini nggak bahas murid Yesus. Aduh, ya Allah. Kenapa sih harus gini? Kenapa coba? Kenapa? Kenapa Anda nggak ngerti gitu loh? Pada saat Paulus mengaku ditemui Yesus, itu Paulus sendirian atau enggak? Paulus sendirian? Sendirian? Ya. Alamak. Pemain aja, ganti pemain aja. Percuma diterusin juga. Nggak tahu apa-apa di soal istirahat itu. ya, istirahat, baca biblos, belajar yang benar ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih harus Baca kisah para rasul 9 sama Kenapa 22 harus itu aku dibaca. gitu loh? Los, rasaki kono. Ya ini aku tunjukin ya. Ini aku tunjukin nih. Aduh, jangkrik. Jangkrik. Kamu udah berubah jadi jangkrik ya? Iya, kenapa nggak terima? Ya udah, jadi aja jangkrik. Aduh, nih. Makanya Kisah jangan para pegang apostol, dulu. dengerin dulu. Kisah Ya, para lanjut. apostolos 229. Nih ya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini di Kisah para apostolos 229. Tetapi di Kisah para apostolos 9 nomor 7, maka termangu-mangulah temannya seberjalanan. Temannya siapa? Paulus. Karena Mana mereka Paulus memang itu? mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di sini dikatakan, Mana Paulus? sabar. Di sini dikatakan, Kalau nggak ada Paulus di situ, jangan ditambahin dong. loh, jangkrik nggak pernah baca. Nah ini siapa yang mengatakan, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Ini siapa yang ngomong? Yesus. Loh, yang mengatakan siapa engkau Tuhan? Siapa yang ngomong? Paulus. Lah iya, ini Paulus ini, cok. Ini Paulus ini. Tapi itu bukan ayat itu tadi yang kau tunjukkan. Oh, jangkrik lah ini. Ini kan ayat yang menyatakan, Paulus ditemui Yesus. Ayo, pusing otakmu. Ayo. Lanjut. Duh, iya nggak ini? Ayat ini iya nggak? Lanjut aja baca itu. Loh lah ya, yang satu mengatakan di Kisah para Apostolos 9 nomor 7 mengatakan mendengar suara tapi tidak melihat. Di Kisah para Apostolos 229 mengatakan melihat tapi tidak mendengar. Yang mana yang benar? Mendengar tapi tidak melihat. Berarti yang satu salah. Yang benarnya mendengar tapi tidak melihat. Berarti yang Kisah para Rasul 229 salah. Nggak tahu. Oh alah, cangkrik. Host yang di bawah yang ketawa diblokir host, yang ketawa di bawah blokir host. Terlalu banyak, gak bisa terlalu banyak. Pak Perdin, coba baca Bible lagi ya. Sebelum ketika Pak Ardi itu bertanya kepada Bang Perdin, sebelum Bang Perdin menjawab, Bang Perdin berpikir dulu. Jangan menjawab dulu, berpikir belakangan. Jangan seperti itu. Baca lagi yang benar ya. Udah ganti pemain aja, kasihan Bang Ardi. Ganti pemain aja lah. Bukan berpikir belakangan, tapi kagak berpikir. Mau diganti nggak apa-apa.
Ya, Pak Ferdin istirahat ya. Istirahat dulu, belajar lagi ya. Host, tendang saya host. Tendang saya host. Tendang saya host. Aduh. Terima kasih atas undangannya. Ya, Bro Ferdin sehat-sehat, Bro ya. Belajar lagi ya, baca Biblosnya ya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya. Selamat malam, Bro. Malam juga. Ya. Ini yang dibahas Paulus ya kan? Yang dibahas Paulus. Ditanya murid-muridnya, malah murid-muridnya Yesus ke-12. Apa urusannya? Renji, malah ngopi Renji. Gua turunin. Ini yang naik balak 6 juga lagi. Ini gimana sih? Balak 5 kayak balak 6 lagi. Sama juga ini balak 4 ini. Ini sama aja ini. Nggak ada pemain yang lain. Tambah darah tinggi nanti kita ini. Aduh, kacau. Halo, selamat malam. Siang. Bro, gini bro ya, dengarkan gua. Di sini ada 5,6. Di bawah itu otennya itu hampir setengah. Banyak pasien gue. Jadi lo di sini diskusi akademis, jangan sampai gara-gara diskusi lo banyak yang mualaf. Oke, Bro? Oke. Bro, gini aja langsung deh. Ustadz Abuya izin. Lanjut. Bro ya. Ya. Bertengkar kita, yuk. Ketemu di mana, yuk? Langsung aja, yuk. Lu, kok doyan riuh? Nggak usah diskusi. Daripada pusing kepala gua. Daripada kepala gua pusing. Ya kan? Tapi Kang Ardi, ada perkembangan lah sedikit lah, agak mulai santun sekarang, nggak kayak dulu naik langsung kejang, mencak. Sekarang agak slow dikit. Lumayan. Tolong Bang Dewa, Bang Zuma kan nggak monitor. Bang Dewa minta tolong, jangan saya gitu loh. Iya. Tolong Lebih jangan siapa? saya. Ini. Iya, tolong jangan. Saya minta tolong ya. Saya minta tolong. Ini balak Tolong 6, jangan saya. Kang Ardi, balak 6. Nggak sanggup Dewa. Kemarin aja dibikin stres. Bang Anggur Bang Anggur aja. Nah, Bang Anggur minta tolong. kerja, Bang. Bang Anggur asam. Masih asam nggak anggurnya? Begini, Kang Ardi, gua tanya dulu nih, bentar. Saya ini nanti ke Kang Anggur ya, ke Pak Anggur Asam ya. Bro ya, menurut lo Yesus kawin apa kagak sih? Alkitab nggak kasih data sih. Gimana bro? Alkitab nggak kasih tahu data. Oh, jadi menurut lo gimana dong kalau nggak ngasih tahu kawin apa kagak sih? Nggak bisa juga menjawab karena nggak ada datanya. Nggak ada. Ya udah, data. Ustadz Abuya, Ya. yang simpel aja nih coba ya. Kalau satu pertanyaan ini bisa dijawab langsung dengan tegas, saya mau diskusi. Tapi kalau enggak, saya nggak mau ya. Coba saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Ardi, aku nanti jawab, tapi boleh nggak? Akan. Enggak, aku pengen nunjukin ayat Alkitab gitu ya. Mulai gitu loh. Bukan, Kenapa ditanya simpel gitu kok susah kali? Bukan susah, memang. Ya udah jawab, yang mati di tiang kayu salib itu apakah A. Tuhan, B. bukan Tuhan, C. bukan kedua-duanya? Soalnya capek bahas itu, bosan gua gitu loh. Ya, simpel aja, jawab aja. Padahal niat gue kesini nih gue pengen nunjukin ayat Alkitab gitu loh, seru gitu. Itu sih yang pengen kasih tahu itu doang. Ya udahlah. Tapi besarkan dia, kita turun semua. Ya ada udah. yang lebih seru ini bro ya. Kita turun semua lah. Biar dia yang ngomong sendiri. Bukan, gue kan masuk ke Komal ini, gue pengen ada ayat Alkitab yang seru di otak gue. Enggak, gitu, bentar ya, izin ya. Bentar, lo harus dapat diatur sama dokter lo. Bentar gini, lo kan tadi bilang lo nggak tahu, nggak ada data tertulis gitu Yesus kawin apa kagak, bener gak? Oke. Nah ini harus lo dapat ilmu baru malam ini. Mau ditunjukin nggak data yang tertulis di Biblos? Nanti boleh, aku terima nanti boleh. Tapi aku pengen nunjukin ayat Alkitab yang ada di otak gue ini seru gitu loh. Nanti lo harus dapat diatur. Lo di sini tamu. Jadi slow dulu. Gimana? Boleh ditunjukin nggak? Biar lo ini nambah pengetahuan lo. Gimana? Ya. Nanti ujung-ujungnya gue belum kasih tahu apa yang di otak gue udah dikeluarin. Lu kan paling yang ngeluarin gue. Tenang saja slow. Gue nyuruh moderator gue jangan nurunin lo. Tenang aja slow.
Gini aja, Abuya, biarkan dia tunjukkan. Setelah itu biar Pak Anggur Asam nanti. Itu Kita nggak usah betul tuh. nanggepin ayat yang diindu sama dia, tak usah. Pak Anggur Asam aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, lu Apa? tunjukin. Ingat ya, ditunjukkan bukan dibacakan. Ingat ya, ditunjukkan. Nah, Enggak, tadi bahasamu kan ditunjukkan, bukan dibacakan ya. Nah, mana tunjukkan? Gue belum bisa buka open cam, pengikutku baru sedikit. Kak Ardi, Kak Ardi, dia Jangan berdusta. alasan. Bentar, dia berdusta, gua bisa ngundang dia kok. Iya, coba makanya itu. berdusta dia. Maksudnya emang pengikut gua pengguna TikTok itu baru. Gua nanya, emang kalau open cam itu jumlah followernya berapa sih? Bisa, Ini gua udah bisa. Gua bisa undang lo, host Udah itu bisa. gak bisa dibohongin. Caranya gimana caranya? Ya udah, terima aja undangannya itu. Undangan dari host terima aja itu. Ayo terima. Gua nggak ngerti. Gua biasanya kalian gampang. Dengerin, kalian gampang biasa. Tinggal tekan. Dengerin dulu. Biasanya kalian gampang nunjukin ayat Alkitab di layar yang gede. Loh, enggak, kan tadi kan kamu yang mengatakan saya ingin menunjukkan definisi menunjukkan itu adalah menampakkan. Nah, mana tampaknya? Iya, maksud gua menunjukkan dalilnya ayatnya. Tampakkan. Tapi Iya, yang tampakkan. yang menampakkan kalian, gue bilang kan menunjukkan. Menghabiskan waktu kau, jangan bersih-bersih di neraka kau, menghabiskan waktu kagak jelas. Jempol lu pun nggak kelihatan sama sekali, nunjuk-nunjuk. Nyuruh-nyuruh. Macam mencela lagi, mau habisin waktu aja. Silakan, Renji, uy, Ren. Lu yang Selamat mau malam, diajak bro. diskusi, Abuya, yang mau diajak diskusi itu orang. Ini yang hadir orang-orang lagi. Ini. Tunggu dulu, aku belum kenal nih siapa si Renji nih. Tahu jangan Renji, merasa paling pintar. Renji ini Kristen ya? Iya Kristen. Kristen sampai mati. Enggak, suaranya kok kependem Renji. Suaranya kok mendem. Di sumur. Coba Renji, suaranya jangan mendem dong. Suaranya mendem, Bang. Iya Bang. Nah, oke. Dengar suara saya? Dengar. Yang mati di tiang kayu salib Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan mati? Iya. Apakah Tuhan yang mati itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan, Bang. Saya tanya sekali lagi. Apakah yang mati di tiang kayu salib itu adalah satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Firman-Nya Tuhan, Bang. Yang Kan gimana? nggak nyambung kan? Kalian yang nggak nyambung, Bang. Firman Kalian yang Tuhan nggak Tuhan memahami. bukan? Firman Tuhan bukan? Wih, kemana dia? Waduh, ini lagi. Jangkrik, siapa yang naikin ini? Aduh. Ini hostnya boleh nih. ya minta, teman-teman boleh ya minta tolong. Enggak, saya nggak mau nolong. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Bang Dewa mau nolong nggak? Ogah. Oh, enggak, oke. Bang Anggur Rasa mau nolong nggak? Bang Anggur. Bang Jinta Bagi datang bulan nggak bisa. Cuma nunjukin Ustaz Abuya mau nolongin nggak? Ustaz Abuya mau nolongin? Ya, saya tanya. Nggak ada gunanya. Melani mau nolongin nggak? Enggak ada yang mau, bro. Gimana, bro? Kenapa sih kalian panik sama gua? Enggak ada yang mau. Masalahnya gini loh, bro. Lu kan minta tolong, betul kan? Ya tolong lah kalau minta tolong. Kalau minta tolong yang jadi masalah, kami nggak mau nolong. Terus gimana? Amal dong. Ogah. Kami nggak mau, bro. Iya biar fair aja. Kamu kan ngundang di sini kalau ada oten. Iya tadi kan bilang ke kami minta tolong. Kami nggak mau nolongin. Terus masalahnya di mana? Kalau ente mau maksa ya berarti bukan minta tolong. Namanya pemaksaan itu. Kalau mau tunjukkan silakan tunjukkan dalilnya ya. Jangkrik ditendang sama hostnya. Kepencet mau ngendang sia. Walah, jangkrik ditendang sama hostnya. Waduh. Nah coba yang ini. Aduh, ini lagi. Aduh, pusinglah kepalaku. Maaf, Pak Dok, maaf, aku salah pencet. Tadi Pak Kristen, Pak Kristen Bapak ini. Ketakutan dia. Pak Dokter tahu. Yang belum aja Pak Utam, silakan yang belum. Oh ya, maaf ya. Aduh. Turun lagi yang apa, Pak? Dimaafin nggak? Pak Dokter Ade. Pak Ardi, dimaafin nggak? Aku turun ya.
Iya, Dimaafin nggak? ya udah turun. Ya udah, maaf. Oke, maaf ya, yang lain aja. Aduh. Iya. Semua kagak jelas. Aduh, itu bahasnya filosofi saja filosofi. Ditanya filosofi kemana-mana, muter kemana. Aduh, lama, pusing kepala Barbie. Tolong Ikhwan Fillah yang muslim tahan dulu ya. Bingung gue nyarinya yang Oten yang mana coba nih Oten coba nih. Bang Jering muslim apa Kristen Bang? Turun lagi. Itu siapkan 2 slot aja. Dewa turun enggak apa-apa. Mau Karena kemana? Jangan, Bang. Satu Sini juga aja, susah. Bang. Nggak, Satu besok satu pagi juga susah. Besok pagi Dewa harus berangkat ke Jepang. Dewa mau jumpa sama Tuan Ajinomoto. Aduh ini. Tuan Ajinomoto itu mah ada di Mojokerto. Itu ada di Mojokerto itu. Ini malah ngorok. Datang malah ngorok coba ini. Ya Allah ya Ruby. Kalau main band lagi main band itu dia itu. Ya, Dewa izin pamit. Makasih banyak semuanya. Kepada Ikhwan Fillah 5.400 mata memandang. Mohon maaf kalau ada yang mau bikin kaos silakan DM ke Dewa ya. Mau fotonya dengan Bang Ardian. Sebelum turun dengan Bang Dewa izin sebelum turun apakah teman-teman tadi sudah dapat info bahwasanya sudah Pak Dokter? Iya, udah. Ya udah kalau gitu. Oke, lanjut. Sudah kami doakan juga di situ. Ya, terima kasih banyak kepada semuanya Ikhwan Fillah. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata Dewa yang nyinggung perasaan, karena kita tahulah yang namanya perasaan manusia itu semua sama ya. Walaupun dia sekaya Paman Gober, semiskin Donald Bebek, tetap yang namanya perasaan itu sama. Akhir dari Dewa, terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit dulu. Vaksinlah dirimu dengan Al-Quran, maskerlah dirimu dengan zikir, cucilah tanganmu dengan sodako, jagalah jarakmu dengan maksiat. Insya Allah hidup akan selamat dunia dan akhirat. Itu aja dari Dewa. Terima kasih pada semuanya. Ikan mati tanpa air, hati mati tanpa zikir. Kalau ada kesalahan dari Bang Ardiansah, tolong maafkan. Itu aja ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Mel, disapa Mel yang ini Mel. Oke, Bang Es, selamat malam. Bang Es. Bang Es monitor Bang Es. Bang Es. Nggak ada. Udah duduk belum host? Udah. Udah. Dari tadi udah duduk, udah agak nyaut, turunin aja. Assalamualaikum Bang Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, aku lama-lama Mel, bentar aja. Aku mau tahu kabar-kabar ada yang ini ya, didoain siapa ya? Aku belum dengar soalnya ada kabar-kabar di room tadi. Kenapa kabar apa? Yang meninggal? Iya. Siapa itu? Iya, tadi. Pak Dokter. Kakaknya Ayah Saiful. Debaters juga dia. Dokter Muhammad itu loh, Dokter Muhammad. Bang Al-Hidayah tahu kok. Muhammad Kamal. Kan pernah satu Dokter room. Muhammad Kamal Saleh. Iya, pernah satu room di Bang Dalbo. Bang Al-Hidayah, sama dia pernah. Masya Allah. Iya. Ya tadi rame di Kemal-Kemal ada yang typing, jadi aku enggak perasan yang mana satu. Udah aku itu aja, aku mau tahu. Lanjut aja lagi, Bu ya. Aku izin dulu ya, kasih supaya ada Kemal untuk OTN atau apa? Nggak apa-apa di sini aja. Ini kan jangan. Satu Ada Bang Zuma di sini, ada Adriansyah, udah banyak bro. Itu aja aku mau tahu. Mau kemana, Bang Al-Hidayah? Aduh capek, udah ngantuk aku. Ngantuk. Menyimak di bawah aja dulu. Nanti kalau ada kosong berapa menit lagi. Awas kalau Izin cari ya? janda pirang. Awas. Jangan cari janda pirang. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ferak. Selamat malam, Bang Ferak. Selamat malam, Bang Ferak. Waduh, ini sambil ngecas ini. Lah, kok turun? Oke. Naikin lagi host. Agak jelas yang naik ini. Jangan. Astagfirullahaladzim. Bunda Mauli. Siapa ini? Bunda Mauli, selamat malam, Bunda. Ini Kristen. Iya, sama Kang Ardi. Cocok sama Kang Ardi. Coba dialog sama Kang Ardi. Cocok. Assalamualaikum. Dialog sama Kang Ardi. Cocok. Waduh. Baru naik aja udah bermasalah, belum ngomong udah bermasalah dia. Selamat malam Bang Alpiet.
Bang Alpiet. Dibuka mic-nya Bang Alpiet. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila, selamat malam. Bunda Mila, waalaikum. Katanya kan Pak Bom dia merah hijau, Bang. Kenapa? Bang Alpiet? Kan Pak Bom dia merah hijau. Bara hijau maksudnya? Ya, nanti lagi abangku nanti lagi cari oten dulu nanti dulu. Iya nanti ya, mohon maaf ya. Biar dialognya berlangsung ya. Mohon maaf ya. Soalnya gini abangku, di sini banyak yang belum makan oten pada lapar ini. Bahas apa? Iya. Naikin lagi host Kristennya. Sabar, Melani lagi nyari. Si Melani kagak sabaran amat sih. Ini Mila Amerika ditanya dulu dong. Ini Islam. Assalamualaikum. Bunda Mila. Masa kagak. Saya nggak mau ngobrol sama Abuya ya. Saya ngobrol sama yang lain aja. Tapi naiknya di Komal Abuya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Wanita dasar. Saya masih marah sama Abuya, masih marah. Udah, jangan. Pak dokter loh. Enggak, kemarin baru naik loh. Saya nangis tadi Pak dokter meninggal loh. Makanya jangan marah, nanti nggak tahu loh kapan kita loh. Oke, izin sapa tamu baru Bang Ed Rizal. Bang Ed Rizal, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Silakan Bapak. Enggak usah menyampaikan, ingin dengar suara Bang semua aja. Suaranya gedein Bang. Suaranya kenceng banget ya. Ingin dengar suara Bang Juma. Ingin mendengar suara Bang Juma di bawah juga bisa ya Bang ya. Rindu Bang Juma nih. Aduh. Siapa? Bang Zumanya lagi istirahat. Ya, saya izin turunkan ya. Muslim. Mudah-mudahan kita ahli surga. Amin. Ya, teman-teman Muslim di bawah jangan macam-macam. Moderator gua galak loh Melani ini. Wah, jangan macam-macam. Ada yang mau disampaikan, Mbak. Mari, tunggu dulu izin salam. Salam. Waalaikum. Salam. Iya, Kristen ya? Iya. Oke, silakan. Bang Ardi atau yang lainnya silakan. Sebelum dilanjut ya, ini saya promosiin dulu Bunda Mila ya teman-teman. Meskipun Bunda Mila lagi marah sama saya, bantu di follow ya Bunda Mila ya. Follow ya Bunda Mila ya. Oh, tahu bener obatnya gitu ya. Lanjut. Iya, Bang XINN. Iya tuh kalau marah sama saya tambah kecil nanti. Nama aslinya siapa Bang XINN? Nama asli saya nggak mau nyebut nama asli saya Bang. Saya cuma mau nanya, bolehkah saya nanya? Ya boleh, tapi kenapa kok nggak mau nyebut namanya? Yang apa Bang? Privasi Bang. Oh privasi, ya udah silakan tanya. Maaf ya. Nggak apa-apa, ya udah silakan tanya. Saya jawab sesuai dengan jawaban Anda, silakan. Oke. Saya mau nanya, itu sebenarnya yang disalib itu Yesus atau Yudas Bang? Saya bingung nih. Walaupun saya orang Kristen juga, bingung saya. Mantap. Ini Kang Ardi mau belajar ini orang. Insya Allah. Mau belajar. Semangat Kang. Ayo Kang, semangat. Yang harus jelaskan gini harusnya Bang Zuma ini. Coba Gurunda masih monitor gak? Bang Zuma. Gurunda? Ini wilayahnya Gurunda sih. Atau Bang Anggur Asam? Masuklah. Anggur. Gak berani lah. Andang. Oke, siap. Ada Bang Juma lah. Nih. Anggur. Ya lanjut. Anggur. Bang Juma dulu lah, Bang Juma lah. Abuya. Ya. Abuya open cam Abuya. Ya Bunda berisik. Bunda. Open cam dulu, besarin Abuya. Bunda Dabling, bundaku, Bunda. Noise, Bunda Mila, noise. Nanti dulu dialognya sebentar aja, 1 menit. 1 menit, Abuya. Astagfirullahaladzim. Bunda. Noise. Bunda suka aneh-aneh. Gua mau dikawinin sama si Melani, jangan. Loh, katanya yang lagi dikasih marah, siapa? Kang Ardi katanya salah lagi kasih. yang dikasih aku. Bunda, ya, Masya Allah.
Makasih Bunda Melani. Bunda Melani, Bunda Mila. Ya. Aduh. Suruh dibesarin gua yang dikasih Kang Ardi. Heran gua. Lanjut Pak Kiki, ini Kang Ardi udah digaji itu sama Bunda Mila. Ayo kerja Kang Ardi kerja. Masya Allah ya Allah. Si aku kaget loh. Aku dapat ikan paus dari Bunda Mila yang disuruh besarin, malah hostnya yang dikasih aku. Kang Ardi tahu kan kalau ibu-ibu lagi marah kayak gimana? Enggak, aku mikirnya gini loh. Ini salah kirim apa gimana ini gitu. Rizky anak soleh. Lanjut ini mau belajar ini lanjut. Iya, Masya Allah. Teman-teman ya yang di atas ini semuanya mute biar Kang Ardi sampai subuh kerja ya. Lanjut Kang Ardi. Janganlah. Janganlah. Oke, begini Bang XINN ya, saya mencoba menjawab. Kalau ada tambahan silakan ditambahkan teman-teman. Kalau ada kurangnya tetap salah hostnya gitu ya. Oke, Bang XINN masih monitor? Ya, silakan. Oke, yang pertama, yang harus mati itu sebenarnya orang yang seperti apa? Menurut kitab Anda, saya nggak tanya Anda. Yang harus mati itu orang yang seperti apa? Orang yang berbuat dosa atau bagaimana gitu? Menurut kitab Anda, saya tanya dulu. Kalau menurut kitab saya, yang berdosa itu Bang. Yang berdosa harus mati. Ya, yang disalib itu kan dia kan, makanya disalib itu kan jadi menebus dosa-dosa semua anak-anaknya gitu Bang. Sabar dulu Bang. Kita pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan ya. Iya, siap. Oke. Kita pelan-pelan dulu. Yang disalib Anda katakan adalah orang yang berdosa. Buka Yehezkiel 18 nomor 20, silakan. Iya teman-teman, izin. Ini harusnya wilayahnya Bang Zuma teman-teman. Tapi berhubung Bang Zuma nggak monitor, ya terpaksa. Ini terpaksa lo ya, terpaksa saya gitu loh. Bang Zuma lagi istirahat. Kalau teman-teman nggak ikhlas kalau teman-teman ada di bawah yang nggak ikhlas, saya tak diem, teman-teman aja yang naik, gantiin saya. Instruksi sebentar untuk Bunda Mila, Bunda turun dulu, nanti naik lagi ya. Soalnya doubling, turun dulu Bun. Wah enggak, ini pasti Ustadz Abuya ini enggak enak ini ngomongnya ini Bunda Mila. Wah. Enggak serius doubling. Agak lain ini. Nah ini sentimen ini Bunda Mila. Sekarang beneran, gak apa-apa. Ardian sama Papa udah dapat. Sekarang Abuya yang besarin, Abuya. Sekarang beneran. Ya, Bunda lebih baik turun dulu Bun. Doubling, nanti naik lagi doubling serius Bun, gak enak. Siapa yang doubling? Bunda, naik lagi Bun, naik lagi doubling. Tunggu, Bunda, di bawah ada yang mengatakan saya banyak bercandanya. Ya sudah, Bang Bel silakan naik. Gantiin saya Bang Bel, nggak apa-apa Bang Bel. Silakan Bang Bel 212 Textron gantiin saya akan turun, serius nggak apa-apa, saya nggak sakit hati kok. Silakan Bang Bel, gantiin saya Bang Bel. Ya Bunda, ngomong Bunda. Sekarang Abuya besar. Oh bagus. Saya yang besarin Bunda ya? Gua dibesarin pasti ke anggur asam nih. Pasti ke anggur asam. Salah. Aduh. Wow, mantap. Sudah Abuya, saya yang besarin Buya. Aduh, hancur. Oke. Rizky anak soleh, udah Rizky anak soleh. Udah ya, kita lanjut ya. Makasih ya Bunda Mila, barakallahu fikum Bunda Mila, masya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa loh Bunda Mila. Gitu ya. Selain mengucapkan barakallahu fikum jazakallahu khair gitu ya. Oke. Bang XINN masih monitor Bang? Iya. Oke. Kata kitab suci Anda di Yehezkiel 18 nomor 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sekarang saya tanya, di sini tertulis orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saya tanya, Yesus berdosa nggak? Yesus berdosa atau tidak berdosa? Yesus berdosa. Yesus berdosa Bang. Waduh. Apa dosa Yesus?
Karena dosa Yesus sudah mensesat-sesatkan umat manusia yang ada di dunia ini dari sejak dulu dia lahir. Loh, ini Kristen apa Islam sih? Ini siapa sih dia nih? Kok menyesatkan gimana Anda ini? Ya menurut kitab saya di ateis, Yesus itu mensesatkan, Bang. Anda ateis? Iya, satanik saya, Bang. Lucifer, Tuhan kami. Tunggu. Jangan turunkan dulu. Izin. Jangan turunkan dulu. Oke ya, kita uji ya. Anda apa namanya? Ateis ya? Ateis bukan? Iya, Bang. Tuhan saya Lucifer. Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Anda nggak percaya adanya Tuhan? Karena setiap seseorang berdoa kepada Tuhannya, mana Tuhannya? Berarti menurut Anda Tuhan harus nampak gitu ya? Iya, Bang. Berarti kalau yang nggak nampak, setan. Berarti nggak ada ya? Betul? Iya. Betul? Iya. Oke, baik. Saya uji sekarang ya. Saya uji kepada Anda. Tapi sebelum saya uji, jangan-jangan saya sedang berbicara dengan orang yang gak berakal nih. Abang berakal nggak, Bang? Ya, saya berakal karena saya makhluk hidup. Mana akal Anda? Tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bentuk akal Anda. Yang saya tanya bentuk akal Anda, tunjukkan. Ya, kalau kita tidak punya akal, berarti kita binatang dong, Bang. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya tidak tanya itu. Saya bertanya kepada Anda. Tunjukkan kepada saya akal Anda. Tunjukkan. Ya, itu yang tadi saya ngomong. Apa bentuk akal Anda? Bentuk akal Anda apa? Berbentuk segitiga, lonjong, bulat, atau apa? Lonjong. Iya, tunjukkan akal Anda. Kan Anda mengatakan yang tidak terlihat itu tidak ada, betul? Ya, terus. Betul? Ah, Anda punya akal kan? Nah, tunjukkan, perlihatkan kepada kami bentuk akal Anda. Silakan. Perlihatkan. Saya ingin melihat dengan mata kepala saya bentuk akal Anda. Kalau misal begini, ini kan saya punya tabnya bentuknya kotak gitu kan. Nah, saya punya air mineral bentuknya ya kayak gini ini, gitu kan. Saya punya kipas angin bentuknya ya kayak gini. Itu ada AC bentuknya kayak gitu. Nah, saya pengen tahu bentuk akal Anda. Silakan. Gimana ya saya jawabnya ya? Akal saya ya makhluk hidup, Bang. Saya berpikir saya bisa membangun apa saya ingin lihat bentuknya, Bang. Izinkan saya melihat bentuk akal Anda. Silakan. Oh, bentuk dari akal. Bentuk ya, akal. Nggak ada bentuknya lah. Akal mah. Loh. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada akal. Masih, Bang, gue bingung loh. Anda sendiri yang mengatakan sesuatu yang nggak bisa dilihat nggak ada. Saya tanya sekarang, akal Anda mana? Mana bentuk akal Anda? Saya pengen tahu bentuknya bulat kayak kotak kayak lonjong kubus kayak jajaran genjang kayak gimana? Jangan ke situ dulu, Bang. Saya kan nanya itu belum dijawab. Ya, sekarang jangan gini, Bang. Saya khawatirnya gini loh. Saya khawatirnya begini. Ketika kita sudah masuk diskusi, halo, ketika kita sudah masuk diskusi, saya khawatir berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal. Saya khawatir gitu loh, Bang. Nah, Abang punya akal nggak? Punya akal nggak? Otak, Bang, saya yang punya mah. Berarti nggak punya akal. Abang bingung. Berarti cuma punya otak. Berarti cuma punya otak tapi nggak punya akal gitu. Mohon maaf. Langsung ulti, teman-teman. 3. Ya bingung gua ngejawabnya juga, Bang. Bingung sudah.
Bingung karena otak Anda tidak berpikir. Kalau otak Anda berpikir, seharusnya Anda meyakini sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Paham? Oh gitu. Oh, iya ya, terus? Akal Anda terlihat nggak? Tidak. Tapi Anda punya akal? Punya. Nah, punya. Dari mana Anda dasarnya? Anda mengatakan Anda punya akal. Dari mana dasarnya? Gimana bentuk akal Anda? Warna akal Anda warna apa? Kalau tab saya warnanya warna hitam, bentuknya kotak. Lah, kalau akal Anda bentuknya apa? Warnanya apa? Saya tanya. Tahu Bang lah, udahlah. Orang ateis mengaku-ngaku saya sebagai tanya dulu itu Yesus tuh disalibnya karena apa? Saya nanya. Enggak, saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal, itu yang jadi masalah. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau berdiskusi dengan orang yang tidak berakal, Bang. Makanya saya tes dulu. Jangan-jangan ketika kita masuk diskusi, ketika saya masuk berdiskusi, ternyata jangan-jangan saya berdiskusi dengan orang yang nggak punya akal. Ternyata betul, Anda nggak punya akal. Jadi buat apa saya diskusi? Oke, Bang. Mohon maaf, langsung ulti, nggak pakai lama, ya? Maaf ya? Iya ya, Bang. Oke, siap. Jadi kesimpulannya Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu tidak bisa dilihat. Sama kayak rohmu. Rohmu ada nggak? Ada. Di mana? Posisi rohmu di mana sekarang? Tidak nampak rohku. Jadi ya, di mana posisinya? Saya tanya posisinya di mana? Di dalam jasad. Di mana? Di dalam jasad itu di matamu, di hidungmu, di mulutmu, atau di dadamu, di hatimu, di jantungmu, di mana? Di seluruh lah. Di seluruh organ-organ tubuh kita. Berarti kalau kukumu dipotong, rohmu terpotong. Nah, kena lagi. Oh iya. Kena lagi. Ayo, mau ngomong. Kuku bagian tubuhmu bukan? Iya. Ya. Berarti rohmu di seluruh bagian tubuhmu kan? Kalau kukumu terpotong, rohmu terpotong. Ya tahu Bang. Ya udahlah Bang ya, gua turun lah Bang ya, kalah gua. Oke Bang, salam Bang. Assalamualaikum. Bang Ardi. Ya Bunda. Promosi dulu dong di gas, masa 5.000 orang yang follow. Oh iya, teman-teman minta tolong di follow Bunda Mila. Minta Bunda tolongnya sama Bang Ardi. Bunda Mila ini adalah bunda kami. Bunda Mila ini adalah bunda kami, beliau adalah senior kami gitu kan. Beliau sudah jadi debater selama ratusan tahun, jadi mau minta tolong di berlebihan ya, kelebihan jangan marah dong Bang Anggur. Serius. Promosi serius. Ya, minta tolong di Bunda Mila di follow ya teman-teman. Ini beliau adalah sahabat kami juga, sahabat Muslim juga. Beliau muslimah, masya Allah. Tapi beliau tinggalnya di luar negeri gitu teman-teman. Minta tolong di follow ya, gitu ya teman-teman. Gitu.